Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar. Anak-anakku yang soleh, soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar dapat keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kita akan bahas pertama adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah disebut juga Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99 nama-nama yang baik. Tetapi pada kesempatan ini guru hanya akan menjelaskan 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita bahas. Yang pertama ada Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 56 yang artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Selain itu, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang namanya makhluk pasti akan mati, seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan akhirat yaitu yang kekal. Nah, bagaimana cara agar kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Mumin? Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dengan cara apa? Yang pertama, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, seperti kita melaksanakan beribadah, sholat, mengaji, belajar, hormat dan patuh kepada orang tua, serta guru, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, berbohong, dan durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi maha berdiri sendiri. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan selalu hidup dan tidak akan musnah. Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Allah juga memberi kehidupan bagi makhluknya, termasuk rizkinya.
mati seseorang ada dalam kekuasaan Allah. Contohnya, ada orang yang sakit, tetapi Allah berkehendak dia tetap hidup. Dan juga sebaliknya, ada orang yang sehat, tetapi Allah berkehendak dia mati. Contohnya, seperti kecelakaan, serangan jantung, atau ketika ia terjatuh. Nah, bagaimana sih cara kita dapat meladani sifat Al-Hayyu? Yang pertama yaitu kita harus memiliki sifat memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang halal. Seperti contohnya memelihara diri sendiri dengan cara kita mengatur pola makan dan minum secara teratur, tidak boleh berlebihan, dan menjaga kebersihan setiap harinya. Yang kedua, kita juga harus memiliki sikap membantu kelangsungan hidup orang lain. Contohnya apa? Bersedekah, memberi makan minum kepada orang lain, atau memberi makanan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, berdoa agar senantiasa dilindungi oleh Allah. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki dua arti. Yang pertama, Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Artinya, Allah Maha berdiri sendiri. Artinya begini ya anak-anak, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Beda dengan manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Beda dengan Allah. Allah mengatur segalanya yang ada di bumi ini. Allah dapat menghidupkan sendiri, dapat pula mematikan sendiri. Yang kedua, Allah terus-menerus mengatur makhluknya. Yang terakhir adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad, berarti Allah Tuhan yang Maha Tunggal. Tunggal artinya Allah hanya satu dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap meneladani Asmaul Husna Al-Ahad. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah itu Tuhan kita satu-satunya, tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Yang ketiga, kita harus punya sikap rendah hati setiap mengawali pekerjaan. Yang keempat, jauhi sikap syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Contohnya seperti menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, meminta bantuan kepada dukun, meminta bantuan kepada setan dan jin lainnya. Yang terakhir, kita harus berdoa agar dijauhkan dari sifat syirik. Anak-anakku, sekian ya pembelajaran pada minggu ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.